Kan kehadirat ilahi Robbi, Tuhan yang maha pengasih, tanpa pilih kasih, maha penyayang, tanpa pandang sayang, maha pemurah, pencurah segala hidayah. Alhamdulillah berkat ridhonya dan izinnya kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, kekuatan iman, Islam, dan nikmat sehat, hingga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan Bea Cukai Bekasi melalui DKM Baitul Tazkir tentu tidak ingin ketinggalan untuk melaksanakan program-program yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga integritas kinerja kita di kantor Bea Cukai Bekasi ini. Dan hari ini adalah kita akan melanjutkan kembali program pesiar atau pengajian siang Ramadan. Alhamdulillah hari ini memasuki Ramadan hari ke-15 ya, mendekati hari ke-17 ya, di mana ada satu peristiwa sejarah, yaitu Ramadan sebagai unzila fihil Quran ya, bulan diturunkannya Al-Quran, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas bagaimana kemudian kita mengimplementasikan, mengamalkan, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan ini? Maka marilah kita simak pengajian siang Ramadan edisi hari ini bersama Ustadz Hizbullah Undu LC Al-Hafiz. Beliau adalah Ketua Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Kabupaten Bekasi, dengan tema kajian kita hari ini yaitu Ramadan Syahrul Quran. Tidak berpanjang kalam, marilah kita awali terlebih dahulu pengajian siang ini dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin jamaah sekalian, langsung saja kita simak untayan nasihat Taujiih Rabbani yang akan disampaikan oleh Ustadz Hizbullah Undu. Oleh karena itu, marilah kita niatkan sama-sama untuk thalabul ilmi, untuk menambah wawasan kajian siar keislaman kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merahmati kita, memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustadz Hizbullah Undu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Tazkir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat zuhur dan dilanjutkan dengan kajian Ramadan. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Saya diamanahi untuk menyampaikan tema berkaitan dengan Ramadan, bulan Al-Quran. Ramadan, bulan Al-Quran, atau bahasa Arabnya Ramadan Syahrul Quran.
Tema itu sangat penting karena Ramadan sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan Quran sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Sebagai taujih Rabbani, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Pembahasan terkait dengan Al-Quran Allah tempatkan pada pembahasan terkait dengan bulan Ramadan. Jadi pada ayat 183 sampai 187 di situ salah satu ayatnya adalah berkaitan dengan apa? Quran. Artinya ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Allah berfirman beberapa hari Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Kedua adalah bahwa alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ini khusus untuk berkaitan dengan Al-Qur'an. Tugas kita adalah kita harus membacanya dengan bacaan yang sesungguhnya, bacaan yang benar-benar sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ini diturunkan bacaan sekaligus lafalnya. Jadi ayatnya diturunkan sekaligus cara membacanya pun Allah sudah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingkar kepadanya atau siapa yang membaca dengan baik maka dianggap sebagai orang yang beriman. Dan barang siapa yang mengingkari maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita harus membaca dengan baik dan benar. Yang kedua, kita harus menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dan sekaligus kita harus menerapkan aturan-aturannya. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi samping kita harus membaca dengan baik dan benar, sekaligus kita harus menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan menerapkan aturannya. Itu disebut dengan membaca dengan sebaik-baik bacaan. Taujih Nabawi, Rasul bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yaumal qiyamah." Yaqul siyam ay rabb mana'tu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fi, fa yaqul Qur'an mana'tu an-nawma fil bil-lail fashaffi'ni fi, qala fayushaffa'an. Amalan puasa dan membaca Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran berkata, "Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Kalau kita berbicara tentang amalan amalan rutin, amalan yang sifatnya iya memang harus kita lakukan dan berhenti ketika meninggal dunia. Hanya dua amalan ini yang bisa memberi syafaat di akhirat kelak. Jadi ibadah-ibadah rutin, ibadah ritual yang kita bisa dapatkan bantuannya di akhirat itu cuma dua ini. Kalau yang lain kan ibadah sosial, membangun masjid ibadah sosial, membantu anak yatim ibadah sosial, membuat sumur ibadah sosial. Tetapi ibadah rutin, ibadah ritual, yang semua ibadah ritual begitu kita meninggal dunia itu terhenti amalannya dan tidak bisa memberi syafaat di akhirat. Tapi khusus untuk dua ini, amalan pribadi yang bisa memberi syafaat di akhirat hanyalah baca Quran dan puasa. Apa alasannya? Disebutkan bahwa alasan Quran memberi syafaat kita di akhirat adalah karena kita kemudian menahan tidur di malam hari karena membacanya. Jadi teman-teman biasakannya sudah ngantuk-ngantuk baca Quran. Di situ insya Allah Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Di siang hari rasa-rasanya ada ketertarikan untuk makan, ada ketertarikan untuk kemudian memperturutkan hawa nafsu, kita tahan, maka puasa pun akan memberi syafaat di akhirat insya Allah. Itu erat kaitannya antara puasa dengan Al-Quran. Taujih Nabawi masih berkaitan dengan itu. Insya Allah di bulan Ramadan peluang untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat berat, sangat baik, sangat kuat. Kenapa? Karena di sini keutamaannya Ramadan adalah Rasul bersabda, apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan maka syaitan dan pemimpin-pemimpin jin akan dibelenggu. Jadi syaitan nggak ada yang ganggu kita, alhamdulillah.
Tapi kok rasa-rasanya masih berat juga beribadah? Bisa jadi karena nafsu lebih dominan, bisa jadi setan dari diri kita sendiri yang lebih dominan. Akhirnya kita pun biasanya terkadang berat untuk beribadah. Tapi setan yang menggoda dari luar sudah dibelenggu semua. Pintu-pintu neraka akan dikunci. Artinya semangat untuk melakukan keburukan itu sangat rendah. Dan surga dibuka semuanya. Semangat untuk melakukan kebaikan sangat berat. Sangat kuat. Pada malam itu akan ada penyeru, wahai pencari kebaikan, raihlah. Wahai pencari keburukan, cukuplah. Wahai pencari kebaikan, terus. Fastabiqul khairat. Adapun yang selalu melakukan keburukan, berhenti sejenak ya. Makanya di bulan Ramadan insya Allah yang namanya kriminalitas itu akan menurun. Dan orang-orang kemudian tiba-tiba tadinya preman begitu, tiba-tiba rajin ke masjid. Karena memang begitulah keistimewaan Ramadan. Untuk itu kita pun insya Allah kalau kita kemudian betul-betul serius berinteraksi Al-Quran, Allah pun akan membukakan pintu-pintu hidayah dan pintu-pintu keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Untuk itu Ramadan dengan berbagai keistimewaan dan kekhususannya datang hadir tengah-tengah kita sebagai umat beriman yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita senang dan gembira dengan kehadirannya. Jadi dia adalah nikmat. Posisikan Ramadan sebagai nikmat dan semua ibadah di dalamnya adalah bagian dari nikmat. Ya, nikmat semuanya. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis ataupun ayat-ayat, nikmat itu ada berapa macam dan kita harus bergembira. Satu adalah nikmat beragama Islam. Alhamdulillah kita sudah beragama Islam. Berarti kita merasakan nikmatnya berislam ini. Yang tidak beragama Islam, ya peluang untuk mendapatkan surga tentu bagi keyakinan kita ya tertutup. Ya. Yang kedua adalah kita mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Mungkin banyak umat Islam yang belum mendapatkan hidayah, tapi kalau kita sudah mendapatkan hidayah itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan pertama yang keluar dari penghuni surga di akhirat itu adalah terima kasih padamu ya Allah dan telah memberikan hidayah ketika kami masih hidup di dunia. Perhatikan dalam surat Al-A'raf, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih padamu Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami di dunia. Sekiranya tidak ada hidayah maka kami tidak akan masuk surga. Maka hidayah adalah nikmat terbesar. Yang ketiga, nikmat terbesar adalah nikmat bersaudara dengan sesama muslim, sesama orang beriman. Dengan kita saling mengingatkan, kamu salah jalur, kamu tidak baik, kamu harus begini, harus begini. Itu juga nikmat, insya Allah. Sebab kalau tidak ada yang mengingatkan kita, itu maka kita akan terus berjalan di atas jalan yang tidak benar, ujung-ujungnya bisa su'ul khotimah, dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih. Yang berikutnya adalah nikmat yang paling berharga, nikmat Al-Quran. Nah teman-teman kalau sudah bisa baca Al-Quran, yakini itu adalah nikmat terbesar, karena bermanfaat dunia, dan bermanfaat untuk akhirat. Adapun berkaitan dengan materi itu juga nikmat, tetapi hanya untuk duniawi saja. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dapat THR alhamdulillah juga, tetapi jangan sampai itu jadikan sebagai nikmat terbesar. Itu adalah nikmat sarana perantara untuk kita hidup di atas permukaan bumi ini, tetapi di akhirat tidak lagi bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang senang, hati yang bahagia, hati yang suci. Yang terakhir adalah nikmat Ramadan. Inilah. Maka semua nikmat ini kata Allah dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, tadi nikmat iman saya sebutkan tadi, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Jadi kalau kita berislam, alhamdulillah senang banget. Dapat tambahan hidayah, alhamdulillah. Kita berRamadan, alhamdulillah. Kita bisa baca Quran dengan baik, alhamdulillah. Kita juga sudah beragama Islam, alhamdulillah. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka walaupun punya triliunan, itu tidak ada artinya di sisi Allah kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sadari bahwa kita ini sudah mendapatkan nikmat terbesar. Salah satu nama dari bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Dinamai Ramadan ini dengan bulan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan di bulan ini, baik itu pada penurunan pertama Al-Quran diturunkan sekaligus dan ataupun penurunan kedua. Jadi Quran ini menurut Ibnu Abbas diturunkan dua kali. Satu adalah diturunkan sekaligus dari Lauhim Mahfuz ke langit yang paling dekat dengan dunia. Itulah makna firman Allah dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar."
sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau teman-teman memperingati nuzul Quran tanggal 17 besok ini, nah itu berarti bagaimana coba? Bisa nggak tuh? Sedangkan disebutkan kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, 17 Ramadan belum masuk Lailatul Qadar karena belum 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya Lailatul Qadar itu adalah penurunan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling dekat dengan dunia. Boleh nggak kita nuzul Quran malam 10 hari terakhir? Boleh, tetapi yang diperingati adalah penurunan sekaligus. Adapun penurunan kedua secara berangsur-angsur itu juga dimulai pada bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Jadi yang kita peringati selama ini nuzul Quran 17 Ramadan adalah penurunan pertama dan diturunkan secara berangsur-angsur dimulai dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Jadi ternyata dua-duanya Allah pilih bulan Ramadan itu menunjukkan kemuliaan Ramadan dan sekaligus kemuliaan Al-Quran diturunkan pada bulan yang sangat mulia sekaligus Ramadan kemudian menerima Al-Quran yang sangat mulia. Jadi bertemu di situ. Bulan Ramadan mulia, Al-Quran pun mulia, maka dua-duanya menjadi mulia. Itu sebabnya ini. Untuk itu secara umum ini dulu pengenalan Quran dulu seperti apa supaya kita walaupun sering dipelajari tetapi supaya kita semakin yakin Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan. Pengenalan umum Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullahil munazzalu ala qalbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawati al-manqul bitawatir al-maftuhu bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin An-Nas. Ada 6. 1, dia adalah firman Allah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala bukan ucapan manusia, tapi dia bersumber dari pencipta langit dan bumi untuk menjadi pedoman hidup. Ini harus diyakini pertama. Sehingga kita harus menempatkan Quran itu di atas segala-galanya. Karena dia adalah, kalau disebut dalam bahasa Arab tingkat tinggi. Maka tidak ada satupun, walaupun dia ahli dalam bahasa Arab, tidak mampu menyamai kata-kata Arab itu sendiri. Yang kedua di bawahnya tentu adalah hadis. Memalsukan hadis itu sudah ketahuan. Karena dia adalah bahasa tertinggi setelah Al-Quran terkait dengan bahasa Arab itu sendiri. Sehingga tidak ada yang bisa memalsukan hadis. Karena kelihatan hadisnya. Ada yang pernah masukkan bahwa barang siapa yang makan terong setiap pekannya akan sehat. Ketahuan, gak begitu bahasa hadis. Jadi kalaupun ada kemudian bahasa bahwa barang siapa memasuki bulan Rajab tanggal 1 dapat pahala sekian, bahasa hadis gak begitu. Punya ciri khas tersendiri terkait dengan bahasa-bahasa hadis. Hadis itu kemudian kelihatannya biasa kata-katanya tetapi mengandung beberapa makna. Yang kedua, diturunkan ke dalam hati Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak terima lewat otaknya, sebab kalau seandainya di otak itu bisa di otak-atik, tetapi langsung ke hati Rasulullah. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala birruhul amin ala qalbik," ke dalam hati Rasulullah SAW, sehingga dari hati itulah kemudian bisa merubah karakter. Itu juga teman-teman ketika baca Quran, betul-betul kalau bisa diresapi, masukkan ke dalam hati, maka insya Allah itu akan menjadi perubah dari karakter kita karena masuknya ke hati. Kalau di otak dicerna-cerna hanya di ini, itu walaupun awalnya melalui otak, tetapi setelah itu kemudian diturunkan ke hati supaya bisa merubah perilaku dan karakter kita. Yang ketiga, melalui malaikat Jibril. Jadi Quran ini tidak diturunkan sekaligus, diturunkan langsung dari Allah kepada Rasul. Ada petugasnya. Itulah sebabnya, perhatikan dalam Al-Quran, kalau berkaitan dengan kekuasaan, itu biasanya Allah menggunakan kata kami. Tetapi berkaitan dengan doa, Allah menggunakan kata saya. Jadi jangan dipahami kalau menggunakan kata kami berarti Allah itu banyak, seperti yang dipahami oleh orang di luar Islam. Ketika Allah mengatakan, "Inna nahnu nuhil mauta," kami yang menghidupkan orang mati. Bukan berarti Allah itu banyak, tetapi ada petugas yang ditugaskan oleh Allah secara khusus untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang ditugaskan untuk kemudian menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Tetapi berkaitan dengan doa, itu nggak ada petugasnya. Nggak ada petugasnya namanya doa itu. Langsung begitu kita berdoa, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat. Jadi itulah sebabnya kita harus banyak berdoa karena Allah menggunakan kata saya.
Kata saya karena nggak ada perantaranya dia. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku menggunakan kata aku. Tapi kalau kalau kekuasaan selalu menggunakan kata kami, karena bukan Allah yang secara langsung Bapak berinteraksi dengan hambanya, tetapi melalui malaikat. Keempat, bernilai ibadah bacaannya. Jadi teman-teman, satu huruf saja itu sudah dapat pahala. Kalau ibadah lain tidak, harus sempurna dulu baru dapat pahala. Berpuasa dari subuh sampai jam 5 sore, kemudian 1 jam sebelum berbuka, sudah berbuka duluan, gak dapat apa-apa, 0. Demikian juga salat zuhur, cuma 2 rakaat, itu 0, gak ada nih. Tapi baca Quran, baru saja alif lam mim, sudah dapat pahala. Kalau di bulan Ramadan, 3 kali 700 sama dengan 2100 pahala. Di luar Ramadan sudah dapat 30 karena kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca Quran 1 huruf, maka berhak mendapatkan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf, sudah 3 huruf, dapat pahala berapa? 30 di luar Ramadan, 2100 di bulan Ramadan. Dan ini nggak perlu sempurna dulu. Kalau kita guna Ar-Rahman, Sadaqallahul Azim, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Nah, karena ini. Jadi walaupun 1 ayat 2 ayat kita baca, sudah dapat pahala insya Allah. Itu disebut dengan bernilai ibadah bacaannya. Yang kelima, dinukil secara mutawatir. Dalam ilmu hadis, kalau mutawatir itu artinya harus lebih dari 10 orang. Dari setiap generasi yang memindahkan generasi berikutnya lebih dari 10 orang. Kalau kurang dari 10 orang, itu dikhawatirkan terjadi pemalsuan. Itulah Al-Quran. Setiap generasi pasti banyak yang menukilkan ke generasi berikutnya, sehingga diakui keakuratannya dan tidak mungkin akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Terakhir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, saya kira jelas. Jadi bismillah seluruh catatan di sebelum Al-Quran itu bukan Quran. Dan seluruh catatan setelah surat An-Nas bukan Quran. Quran itu hanya ada dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jumlah halamannya sekitar 600 halaman. Karena 30 juz, setiap 1 juz 20 halaman. Jadi kalau ada yang lebih dari 114 surat, palsu. Ada kemudian surat An-Nas ditempatkan surat 113, itu palsu. Itu berarti sudah ada urutannya. Nggak bisa lagi kemudian berubah-berubah. Berikutnya, apa keistimewaan Ramadan? Sehingga kemudian ini sudah disebutkan tadi. Insya Allah sudah paham semua. Satu-satunya bulan disebutkan dalam Al-Quran. Ada 12 bulan. Itu cuma disebutkan Syahrul Ramadan. Yang lain tidak disebutkan namanya. Cuma disebutkan bahwa dalam setahun ada 12 bulan. Bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali muka bumi. Bulan terdapat dalamnya malam Lailatul Qadar. Hanya satu-satunya bulan Ramadan ada Lailatul Qadarnya. Semoga teman-teman nanti menunggu ya. Kalau tidak bisa seluruhnya setiap malam ganjil, minimal malam 25, malam 27. Tunggu sana. Sebab itu yang menjadi andalan kita untuk mengalahkan umat-umat terdahulu. Jadi Lailatul Qadar itu salah satu fungsinya agar kita mendapatkan pahala besar. Sehingga walaupun umur kita terbatas, tetapi kita sudah dapat Lailatul Qadar. 10 kali dapat Lailatul Qadar, umur kita sudah setara dengan 830 tahun, walaupun secara biologis umur kita hanya 60-70 tahun saja. Kemudian, hubungan antara Al-Quran dan Ramadan, ini dia. Ramadan dan Al-Quran keduanya adalah nikmat dari Allah. Sekali lagi saya sering ulangi, nikmat. Jangan sampai kita menjadikan dia sebagai beban. Ini beban, kok harus dibaca, Tidak, dia adalah nikmat yang harus kita luangkan waktu untuk membacanya. Kenapa tidak baca Quran? Tidak ada waktu luang. Sekarang harus dirubah. Luangkan waktu untuk baca Quran. Jangan mencari waktu luang. Nanti aja kalau waktu luang. Berarti bukan nikmat kalau kita kemudian menjadikan Quran itu dicarikan waktu luang dulu. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, Ramadan mulia karena Al-Quran. Dan Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan Ramadan yang mulia. Dua-duanya mulia. Bulan Ramadan mulia dan Al-Quran juga mulia. Bertemu di bulan Ramadan. Hubungan antara Al-Quran dan puasa. Kalau tadi Ramadan, sekarang hubungan antara Al-Quran dan puasa sehingga disebut sebagai Syahrul Quran. Puasa dan Al-Quran keduanya adalah perintah Allah.
Puasa, kita berpuasa perintah Allah, kutiba alaikumusiyam. Kita baca Quran karena perintah Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua, puasa memudahkan Al-Quran masuk ke dalam hati. Jadi kalau di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa sambil baca Quran, insya Allah itu lebih mudah merasuk ke dalam hati. Karena kita dalam keadaan lapar. Dan sedangkan lapar itu kan berarti darah kita ini tidak otomatis stabil. Sehingga ketika darah kemudian stabil, disitulah insya Allah Al-Quran lebih mudah untuk masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga, puasa dan Al-Quran keduanya memberi syafaat di akhirat. Saya sudah sebutkan tadi, as-siyam wal Quran yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa Quran dan puasa dua-duanya memberi syafaat di akhirat. Alasannya Quran yang kemudian menahan kita untuk tidur di malam hari karena kita membacanya, adapun puasa kita menahan syahwat dan lapar di siang hari karena puasa melarang kita untuk melakukan itu. Maka di akhirat itu kemudian diterima dua alasan itu dan mereka berdua memberi syafaat kepada kita. Tugas di bulan Ramadan ini saya kira sering dibahas, baca Quran, nanti di akhir ya akan disampaikan berapa sih targetnya, pahami Quran, tadabbur Quran, hafal Quran, ajarkan Quran, amalkan Quran. Tapi saya menganjurkan supaya di bulan Ramadan ikuti amalan para salafus saleh kita, fokusnya baca Quran. Adapun memahami di luar Ramadan saja. Adapun nanti menghafal Quran di bulan Ramadan. Karena khawatir juga menghafal Quran cuma dapat berapa, sedangkan kemudian tilawahnya terabaikan, tertinggal. Maka fokuskan. Imam Asy-Syafi'i sampai 60 kali khatam, Imam Bukhari 10 kali khatam, Imam An-Nawawi 10 kali khatam, kemudian Rasulullah setiap malamnya kemudian khatam Qur'annya. Kemudian siapa lagi? Imam-imam yang lain itu fokusnya baca Quran, baca Quran. Utsman bin Affan datang dari Madinah menuju Mekah, masuk ke dalam Ka'bah, khatam Qur'annya dalam satu rakaat salat tarawihnya. Abu Darda juga sama, terkena khatam Qur'annya dalam satu rakaat tarawihnya. Target mereka semua adalah khatam Quran, khatam Quran, khatam Quran. Sekarang kita nanti sudah berada pada malam 15 kalau nggak salah. Itu mudah-mudahan kita sudah sekali khatam. Jadi targetnya 2 kali khatam insya Allah. Minimal ya. Kalau sekali khatam kayaknya itu agak nggak stabil lah, kurang baik kalau cuma sekali. Kalau bisa 2 kali khatam, yang bisa 3 kali khatam. Oh, tidak ada waktu. Luangkan waktu untuk baca Quran. Insya Allah, Allah akan mudahkan bagi kita. Kalau kita sudah punya tekad yang kuat untuk baca Al-Quran. Jadi sekali lagi, tugas kita bulan Ramadan fokuskan pada membaca Al-Quran. Kenapa harus baca Al-Quran? Karena ini fungsinya. Satu, sebagai kita petunjuk. Dengan kita banyak membaca Quran, semakin banyak petunjuk yang kita dapatkan. Itulah hikmahnya, mengapa Al-Quran kemudian berulang-ulang. Kok ada kisah ini di sini ada lagi. Kenapa bisa begitu? Iya, karena Quran itu adalah sebagai kitab petunjuk, bukan kitab ilmiah. Kalau kitab ini ada pemukadimahnya, kemudian latar belakangnya, nanti pembahasannya apa, nanti di akhir penutup. Kalau begitu caranya, harus khotam satu buku dulu, baru dapat petunjuk. Tapi kalau Al-Quran tidak, berulang-ulang, walaupun kita baca 1 halaman saja, sudah dapat petunjuk dari Al-Quran. Jadi itulah sebabnya Al-Quran terkadang berulang-ulang agar kita semakin banyak mendapatkan petunjuk. Sebagai obat, orang yang sakit dengki, sakit syirik, nifak, obatnya adalah Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Yang ketiga, sebagai pembawa berkah. Semua hidup kita menjadi berkah. Bekerja teman-teman di kantor, dapat amal karena dia berkah. Kemudian keluar bertugas, berkah karena kemudian kita ini dibawa bimbingan Al-Quran. Yang keempat, sebagai penasihat. Setiap kita salah arah, ada Al-Quran yang membetulkan kita. Jangan sampai sudah jauh ketangkap, baru sadar. Ya Allah, ya aku salah, aku bersalah. Baru menyadari kesalahan. Tidak. Sebelum kita kemudian terjebak ke dalam kesalahan, Allah sudah ingatkan kita melalui firman-Nya. Jangan begini ya, jangan begini, jangan begini. Karena kamu akan melanggar syariat dan aturan Allah. Sebagai cahaya, semuanya akan terang benderang di hadapan kita kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran. Terakhir, sebagai ruh pemberi semangat, dengan sering membaca Al-Quran, jelas kita akan semangat bekerja karena jelas aturannya. Ketika bekerja, dapat pahala. Ketika baca Quran, dapat pahala. Ketika berpuasa, dapat pahala. Jadi ada penyemangatnya. Terus beramal, janjinya adalah surga. Surga,
itu juga bisa memotivasi kita untuk terus beramal dan beramal. Kenapa Quran kemudian kita harus baca? Karena ini kitab mulia. Dari mana sumber kemuliaan Al-Quran? Ini dia. Satu, bersumber dari zat yang maha mulia, dari Allah. Nah, yang kedua, diturunkan oleh malaikat yang mulia. Semuanya mulia ini. Yang ketiga, kepada orang termulia di dunia, kepada Rasul. Juga bukan sembarang orang yang menerima Quran, tapi orang termulia. Yang dihapuskan dosa masa lalunya, dan dihapuskan masa dosanya akan datang. Diturunkan pada bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bahkan yang kelima, diturunkan pada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti mulia. Itu maksudnya. Jadi dari Allah yang maha mulia, kemudian melalui malaikat yang paling mulia, dan kemudian diturunkan kepada orang termulia, diturunkan pada bulan yang sangat mulia, dan diturunkan pada malam yang sangat mulia. Barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti mulia. Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran menjadi sumber kemuliaan. Apakah kalian mau mengambil pelajaran? Quran adalah sumber kemuliaan. Yang terakhir, ini interaksi para sahabat. Ini yang paling penting supaya kita ini memahami bahwa cara membaca para sahabat para sahabat membaca Al-Quran begini caranya. Ada dibagi 7. Ini di luar Ramadan ya. Di bulan Ramadan karena bulan spesial itu nggak dibatasi. Kalau di luar Ramadan nggak boleh khatam Quran dari 3 hari atau lebih Quran dari 3 hari. 2 hari khatam nggak boleh. Itu makruh hukumnya. Tapi karena di bulan Ramadan adalah memang bulan spesial, boleh khatam beberapa kali dalam sehari juga boleh. Karena dia bulan spesial. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan nggak boleh. Inilah bacaan para sahabat di luar bulan Ramadan. Hari pertama, Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Hari kedua, Al-Ma'idah sampai At-Taubah. Hari ketiga, surat Yunus sampai An-Nahl. Hari keempat, Al-Isra sampai Al-Furqan. Yang hari kelima, Asy-Syu'ara sampai Yasin. Hari keenam, As-Saffat sampai Al-Hujurat. Hari ketujuh dari surat Qaf, surat 49 sampai surat An-Nas, surat 114. Maksudnya apa? Bahwa ini cara membaginya, baca. Lebih mudah sebenarnya supaya ini lebih mudah adalah ini semuanya ganjil. Ganjil itu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 66. Nah, itu hitungannya. Jadi kalau nanti susah menghafal ini, dihafal adalah ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, 13, baru terakhir 66. Artinya 66 surat. Hari pertama 3 surat di luar Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak dihitung. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sama dengan ini. Hari kedua itu 5 surat berikutnya dari surat Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Itu 5 surat. Hari berikutnya dari Yunus sampai An-Nahl itu Yunus, surat Hud, surat Yusuf, Ar-Ra'd, kemudian Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Surat. Berikutnya adalah hari keempat 9 surat dari surat Al-Isra sampai Al-Furqan. Itu 9 surat. Kemudian setelah itu 11 surat dari Asy-Syu'ara sampai Yasin, As-Saffat sampai Al-Hujurat sama dengan 13 surat. Terakhir baru dari surat Qaf An-Nas itu 66 surat. Gampang kan? Nah, cuma amalannya yang agak susah ya. Tetapi kalau ini bisa diterapkan di bulan Ramadan, cakep. Nah, ini walaupun bacaan mereka adalah bacaan di luar Ramadan, tetapi bisa diterapkan di bulan Ramadan untuk kita. Berarti 4 kali khatam Qur'annya di bulan Ramadan. Kalau diterapkan ini ya, masih ada tersisa berapa? 15 hari. Wah, insya Allah kita bisa coba. 2 kali khatam di sisa Ramadan ini dengan mengikuti pola bacaan ini. Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Berikutnya Al-Maidah sampai At-Taubah. Tadi yang paling mudah adalah tadi 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan 66. Atau kalau bisa bahasa Arab, itu konsepnya adalah fami bisyaukin. Fa, mim, ya, ba, shin, waw, qaf. Sama dengan ini. Hari pertama dimulai surat Fa, fami. Artinya mulutku rindu dengan Al-Quran. Fa, Al-Fatihah. Hari kedua dimulai dari surat apa? Mim, Al-Maidah, Fami. Hari ketiga, Fami, panjang, ya, Yunus. Yang keempat, B artinya Bani Israel, surat Al-Isra, Bani Israel. Bishin, hari kelima dimulai dari Shin, Asy-Syu'ara.
Hari ke-6 dimulai dari apa? Biwaw wa wasofat. Ini dia, wasofat. Terakhir, bisyaukin, surat Qaf. Jadi, fami bisyaukin. 7 huruf, tapi itu singkatan. Dari surat Al-Fatihah, Al-Ma'idah, Yunus, Bani Israel, Asy-Syu'ara, Was-Saffat, dan surat Qaf. Jadi banyak cara ya. Tinggal amalnya saja. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Tapi ini kalau gambar di luar Ramadan, gambaran khotaman sahabat secara umum sebagai berikut. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, halaman 225, beliau mengatakan, khotam setiap 2 bulan. Berarti setiap hari setengah juz. Ini yang paling yang paling lambat. Ada yang kedua, lambat itu bukan karena lambat bacanya, tapi mereka paham dulu, baca dulu tafsirannya, sehingga 2 bulan. Yang kedua, khatam setiap bulan. Ini yang paling banyak juga lumayan ya, karena itulah sebabnya Quran disusun menjadi 30 juz pada abad ketiga, karena landasannya adalah bahwa 1 bulan itu 30 hari. Sehingga setiap hari 1 juz. Yang ketiga, khatam setiap 10 hari. Berarti setiap harinya itu baca 3 juz. Yang berikutnya, khatam setiap pekan. Ini mayoritas tadi. Khatam setiap 5 hari, 4 hari, 3 hari. Dan tidak lagi 2 hari ya. Enggak boleh di 2 hari khatam. Karena itu enggak kerja, berarti dia baca Quran aja terus. Nah, berarti dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Saya kira itu yang berkaitan dengan Quran sebagai bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Diharapkan teman-teman fokus baca Quran. Dengan begitu insya Allah akan mendapatkan beragam kenikmatan di dalamnya, termasuk keberkahan, sekaligus bisa menambah pundi-pundi amal kita, dan di akhirat insya Allah akan menjadi pemberi syafaat yang besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim yang telah menyampaikan materinya. Berikutnya ada beberapa menit untuk tanya jawab. Silahkan bagi jamaah yang ada di masjid, mungkin bisa langsung saja raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Dari ibu-ibu mungkin, apakah ada di balik hijab? Kalau tidak ada, kita awali dengan pertanyaan ini, Ustaz. Ya. Di awal pembukaan tadi Ustadz menyampaikan bahwa dalam membaca Al-Quran itu harus disesuaikan dengan kaidah pada saat diturunkan gitu ya. Fenomena yang ada gitu kita itu, atau mungkin saya gitu ya, merasa dalam membaca Quran itu sudah benar karena sejak kecil tuh bacaannya diajarkan seperti itu gitu ya, atau mungkin itu saja gitu ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz dengan persepsi kondisi kondisi umat Islam saat ini gitu ya, bahkan kadang untuk mengajak orang lain kita dikatakan sok benar, sok tahu dan sebagainya gitu ya. Nah ini bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut gitu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pakar Quran namanya Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau kita baca Quran itu rujukannya semua Imam Asy-Syatibi. Mau belajar tentang teori-teori Quran, Imam Asy-Syatibi. Kata beliau, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana hasimu bi anna bihi ilahu anzala wa kadzalika minhu ilaina wasala. Ini paling ideal ya, maaf ya, bahwa mengambil tajwid ketika membaca Al-Quran adalah sesuatu yang wajib. Barang siapa yang membaca Quran dan tidak bertajwid, berarti hukumnya dosa. Ini paling tinggi ya, dosa. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu lengkap dengan tajwidnya, dan kita tidak boleh memisah-misahkannya. Barang siapa yang mengambil Qurannya saja dan lalu mengabaikan tajwidnya, lagi-lagi dianggap sebagai orang yang berdosa. Sekali lagi, ini adalah tingkat tinggi. Oh, kalau begitu nggak usah baca Quran. Nggak begitu maksudnya. Jadi bagaimana kita ini, karena Quran diturunkan lengkap dengan tajwidnya, kita berusaha membaca Quran dengan kaidah-kaidah tajwid.
Di antaranya berhenti sesuai dengan kaidah tajwid, memulai dengan kaidah tajwid. Karena kalau tidak berhenti juga dengan tidak sesuai kaidah tajwid itu kan bisa berdosa. Contohnya begini, bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, paham gitu ya? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan Allah. Karena salah berhenti, Allah pun ikut kemudian dikutuk kan. Atau ayatnya mengatakan, laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir. Sungguh aku telah mendengar Allah itu adalah zat yang fakir. Padahal ayat-ayatnya, wa nahnu aghniya. Allah itu kaya. Tapi kalau kita berhenti di fakirnya saja, itu kan menuduh Allah sebagai zat yang fakir. Nah, begitu-begitu harus kita pahami. Sehingga harus dikasih batasan yang bisa menjadi orang itu berdosa karena 3 faktor. Satu tadi salah berhenti atau salah memulai. Yang kedua adalah salah baris. An'amta dibaca dengan an'amti. An'amti kan perempuan, menuduh Allah sebagai perempuan, berarti kan an'amti alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ketiga, salah huruf, salah mengucapkan hurufnya. Salah mengucapkan huruf, salah baris, dan salah berhenti. Contohnya, kalbun, itu kan, maaf ya, itu di bahasa Arab anjing. Tapi kalau kolbun, hati. Kita baca kalbun, padahal kolbun, nah itu sudah anjing. Padahal maksudnya adalah hati. Yang begini-begini harus jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, artinya Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang terluka. Al-alam kan luka, begitu yang sakit. Nah itu. Jadi salah pengucapan huruf, nah itu bisa fatal. Jadi untuk itu tidak boleh merasa bahwa kayaknya sudah bagus saya ini, karena dari kecil begini kok, harus belajar. Supaya kalau ada guru pasti tahu, oh di sini letak kesalahannya. Sama seperti kita merasa sehat-sehat aja, coba aja periksa ke dokter. Nah, ke dokter, ternyata ada sakitnya. Dokter paling ahli tahu bahwa di mana ada penyakitnya, bagaimana cara mengobatinya, rumah sakit lah yang paling tahu. Untuk itu, mari kita belajar. Kalau sekarang ini, bagaimana saya baca Quran? Bolehkah saya walaupun salah? Tetap saja, kata Rasulullah, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an tata'atu fi wa'ali syaqqul lahu ajran. Orang yang mahir baca Quran, maka bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Artinya tingkat tinggi, sudah paling tinggi. Kalau kita mahir, sesuai dengan kaidah tajwid, apalagi faham artinya, kemudian bisa merenungi, bisa meresapi, sudah, itu paling bagus. Tetapi orang yang terbata-bata terus baca Quran, walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'atu fiha lahu syaqqun falahu ajran. Barang siapa yang baca Quran kemudian terbata-bata, berhak mendapatkan pahala. 2 pahala malah, pahala bacaan dan pahala semangat. Jadi jangan putus asa, tetap baca Quran. Tapi yang saya ingin ingatkan adalah jangan pernah merasa puas, kayaknya bacaan saya sudah bagus banget. Enggak, harus terus belajar dan belajar. Di ketika belajar itulah Allah tetap akan memberikan pahala, pahala semangat, dan pahala bacaan tadi. Lahu ajran. Yang paling tinggi memang adalah kualitas malaikat, yaitu mahir, yaitu memahami kaidah tajwidnya, membaca dengan baik dan benar, apalagi mampu meresapi, apalagi kemudian bisa menghafal dan mengamalkannya. InsyaAllah itu lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, menyambung sedikit Ustadz, ini saya baca literasi gitu ya. Ternyata Indonesia ini sebagai negeri dengan mayoritas umat muslim terbesar gitu ya. Ternyata tingkat buta huruf Al-Qur'annya itu tinggi Ustadz. Bahkan nih terbaru nih Wakil Ketua MPR menyampaikan berdasarkan penelitian 72% gitu ya. Innalillah. 72% umat Islam di Indonesia buta huruf Al-Qur'an. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya Ustaz? Dan mungkin solusi-solusi apa yang bisa kita hadirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu ya. Padahal Quran itu kan ya seharusnya dekat dengan kita karena merupakan pedoman hidup umat Islam. Gimana Ustaz? Baik. Pertama mungkin sebenarnya sudah mulai beberapa dari Sulawesi Selatan itu ada perda pemberantasan buta huruf Latin dan baca Quran. Huruf Latin, baca Quran. Di Bulukumba itu ada perda yang mengatur itu sehingga itu langsung diawasi oleh Pemda dan dibiayai oleh Pemda karena sudah ada perdanya. Pemberantasan buta huruf Latin dan baca Quran. Jadi sana diketat.
Tidak boleh orang itu tidak bisa baca bahasa Indonesia dan tidak boleh kemudian buta huruf Al-Quran, terutama umat Islam. Tanggung jawab setiap pemimpin harus begitu. Ada pengawasan dari Pemda. Kalau sekarang kan mungkin dibiarkan mau baca kayak nggak apa terserah dah. Itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang pemimpin itu harus betul-betul menyadari salah satu tanggung jawabnya adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat itu bahagia dunia, selamat akhirat. Perhatikan dalam surat Quraisy ada 3 tugas utama pemimpin. Li ilafi Quraisy, ilafi rihlatash syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanu min khauf. Semua negara di dunia ini cuma 2 fokusnya. Bagaimana mensejahterakan masyarakat, dan yang kedua memberikan rasa aman. Ya kan? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Cuma 2 itu saja tugasnya di semua negara, menjamin keamanan masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Tetapi sebagai umat Islam ada ayat sebelumnya, falyabudu rabb hadzal bait. Bagaimana menjamin masyarakat itu kemudian faham agamanya sehingga dia hanya menyembah kepada Allah, di akhirat pun insya Allah akan selamat. Itu tujuannya. Jadi sehingga kalau ada dari apalagi ada undang-undangnya pemberantasan buta huruf Al-Quran dan buta baca Latin, wah luar biasa. Tetapi sebelum ada aturan itu, mari kita menyadarkan kepada setiap generasi kita bahwa sesungguhnya baca Quran itu mau ada aturannya, mau tidak ada aturannya, bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kita kemudian sudah bersyukur, sebenarnya sudah ada Bimas Islam, sudah ada kemudian usaha pemberantasan buta huruf Al-Quran. Cuma saja memang tadi mungkin belum maksimal sehingga masih ada 72% yang buta huruf Al-Quran. Ini kan bahaya, mengancam keselamatan kita semua. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan baldatun thayyibatun warbun ghafur kalau banyak masyarakat tidak bisa baca Al-Quran. Makanya kita semua bertanggung jawab. Di lingkungan kita dirikan TPA-TPA, kemudian di kampung kita di mana kita berasal mendirikan TPA-TPA. Kalau tidak ada biaya mungkin kita bisa sisihkan sebagian dari harta kita untuk membiayai mereka. Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tugas mereka adalah bagaimana memastikan semua umat Islam itu bisa dekat dengan Al-Quran dan paham Al-Quran, sehingga bahagia hatinya. Sebab kalau mencari harta terus juga nggak bahagia juga. Mungkin contohnya Singapura kelihatannya maju ekonominya, tapi apakah bahagia masyarakatnya? Belum tentu, karena dikejar-kejar oleh pekerjaan. Materi luarnya oke, tetapi hatinya tidak bahagia. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka akan kami berikan penghidupan yang sempit, secara materi luas, tapi hati selalu tidak pernah merasa puas. Oleh karena tidak ada hatinya selalu kosong. Untuk itu mari sekali lagi kita menganjurkan, di samping tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita juga bersama agar memastikan minimal keluarga kita tidak ada yang buta huruf Al-Quran. Syukur-syukur nanti seperti di Pakistan, di Arab Saudi, setiap satu keluarga minimal harus 1 penghafal Qurannya. Itu sudah diterapkan di sana, di Arab Saudi, di Pakistan, di Mesir. Itu sudah menyatakan bahwa diusahakan setiap satu keluarga harus ada hafiz Qurannya. Bukan lagi sekedar bisa baca Quran, 1 hafiz Qurannya sehingga bisa memberi syafaat kepada keluarganya yang lain. Itu maksud dia. Jadi 1 keluarga hafiz Quran sudah bisa menolong keluarganya, kan hafiz Quran yang mengamalkan Quran bisa memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya di akhirat. Luar biasa kan? Nah, teman-teman juga kalau bisa, ya bisa juga diterapkan 1 keluarga, 1 hafiz Quran. Di Bekasi ini masih jauh ya, karena atau di seluruh Indonesia sudah ada program 1 desa 1 hafiz Quran. Mudah-mudahan ke depan 1 RW 1 hafiz Quran, 1 RT 1 hafiz Quran, insya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah, 1 keluarga 1 hafiz Quran. Ya, tampaknya kita bisa memulai dari keluarga-keluarga kita gitu ya saja. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberkahi negeri ini ya. Baik, hadirin jamaah, masih ada yang ingin bertanya? Oh silakan, Mas Ali Maksum.
Baik. Silakan Ustaz langsung dijawab. Baik, disebut dengan qiraah sab'ah, bahkan sekarang ada qiraah asyarah. Ada 7 model baca Quran atau 10 model baca Quran. Walaupun Rasulullah sendiri menggunakan apa sesuai dengan bahasa Quraisy. Yang kita gunakan sekarang ini adalah bahasa Quraisy. Itulah bahasa yang paling tinggi dan itulah bahasa Mushaf Utsman itu menyatukan di antara sekian banyak bacaan untuk kemudian menyatukan umat Islam, karena di zaman itu ada seorang sahabat namanya Al-Yamani, itu datang dalam sebuah peperangan, manusia sudah mulai bertengkar karena ini paling bagus, ini paling bagus, ini paling bagus. Maka jadi zaman Utsman kemudian disatukan menjadi Mushaf Utsmani dengan merujuk kepada bahasa Quraisy tanpa menafikan. Jadi Rasul itu mengakui bacaannya lain sesuai dengan dialeknya masing-masing. Makanya ada 7 bacaan mengakomodasi suku-suku yang kabilah-kabilah besar yang ada pada saat itu. Makanya ada bacaan wadduha. Kalau sekarang kayaknya cocok untuk Betawi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu bagus tuh untuk Betawi. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Cuma ujungnya nggak bagus. Wala yakhafu uqbaha. Jadi ada ini miring-miring, itu seperti imala. Ada imamnya, ada imamnya masing-masing. Jadi kita pun itu ada imamnya, dan inilah yang kita sekarang baca itu sesuai dengan bahasa Quraisy tanpa menafikan intonasi dan dialek orang lain, diakui. Nah sekarang semua imam-imam Madinah, imam Makkah itu harus menguasai qiraah sab'ah. Ketika membaca satu imam tidak boleh ganti-ganti. Makanya tadi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas bukan tapi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagi as-salat, setiap ada salat tebal sebelumnya, huruf sebelumnya harus tebal juga. As-salata, itu wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harus seragam. Jadi kalau teman-teman menemukan begitu jangan juga wah ini kayaknya aliran baru. Enggak, harus ada ilmunya. Ada teman yang baru dengar begitu, dia paham qiraah sab'ah, itu kemudian subhanallah, salah kan imamnya, salah karena bacanya miring-miring begitu. Dia paham karena wadduha kata di wadduha segala macam ada imalah miring-miring begitu. Jadi Rasulullah mengakomodasi. Rasulullah tidak baca. Rasulullah mengakomodasi sesuai dengan inteleknya dan tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Lalu tetap harus terpelihara sampai saat ini agar yang namanya bacaan itu tetap kemudian ada sepanjang zaman. Sekali lagi walaupun Rasulullah hanya membaca tadi dengan menggunakan bahasa Quraisy, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi untuk teman-teman enggak usah belajar itu dulu ya. Pusing duluan, enggak usah. Nanti kalau sudah bagus intonasinya, bagus pengucapan hurufnya, sudah ada itu. Sanad, ada namanya sistem sanad. Sanad itu sekarang di Indonesia yang paling tinggi itu sudah berada pada urutan 30 sanad. Urutan 30 dari Rasulullah. Tapi yang lebih banyak 32. Di Mekah masih ada urutan 29 yang sudah tua-tua, itu masih ada 29. Kemarin Al-Huzaifi itu 28 sudah meninggal. Berarti kan tinggal urutan 29. Nanti meninggal 29, tinggal 30 lagi. Meninggal lagi, tinggal 31. Di Indonesia banyak sudah 34, 35. Urutan dari Rasulullah. Menerima Rasulullah. Kepada siapa? Kepada siapa? Urutannya nanti urutan 34. Nah, itu namanya bacaan Quran bersanad. Kalau itu juga berat lagi. Karena syaratnya harus hafal Quran dulu. Harus hafal Quran dulu. Kita kira begitulah. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah Ustaz. Cukup jelas ya Mas Ari ya. Jadi bacaannya tidak langsung dari Rasulullah, tapi Rasulullah mengakomodir gitu ya. Jadi tidak melarang. Yang penting masih sesuai dengan kaidah bacaan atau kaum Quraisy pada saat itu. Baik, tapi seperti pesan Ustaz tadi ya, mungkin jangan ke sana dulu, kita coba aktifkan nih, kembali nih di
kantor kita ini, di masjid kita tercinta ini, program tahsin begitu ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah ini juga problem nih Ustadz, jadi memang ketika pendaftaran biasanya lumayan ramai gitu ya, tapi menjaga keistiqomahannya satu persatu mulai mulai berguguran gitu ya, sehingga akhirnya program itu mandek lagi gitu ya. Mungkin ada tips Ustaz menjaga keistiqomahan terutama dengan Quran ya, karena yang dibaca memang itu terus ya, bagaimana mempertahankan semangatnya Ustaz? Iya, yang pertama tentu kalau belajar tahsin harus satu level ya. Kalau digabung yang bagus-bagus dengan yang tidak bagus, pasti akan mundur yang tidak bagus. Jadi satu level yang terbata-bata, level yang sudah bagus sedikit, level yang sudah semakin bagus, level penghafal, itu dulu satu. Jadi harus ada levelingnya. Tanpa leveling, akan mundur. Yang kedua, tetap semangat, ingat bahwa yang namanya kebaikan itu memang berat. Tetapi itulah yang menyelamatkan kita. Kata Rasulullah sebuah hadisnya bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa yang namanya dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Artinya apa? Seluruh kebaikan yang kita lakukan berat semuanya. Tetapi ingat, itu yang menyelamatkan kita. Di akhirat baru terbalik bahwa al-akhiratu sijnul kafir wa jannatul mu'min. Akhirat itu adalah penjaranya orang kafir dan surganya bagi orang beriman. Jadi beribadah itu termasuk baca Quran selalu berat. Tetapi mari kita hadapi. Kata Rasul dalam sebuah hadis yang lain bahwa al-jannatu mahjubum bisyahwat. Yang namanya surga itu tertutupi dengan syahwat. Artinya surga itu nggak kelihatan karena tutup syahwat. Wah, ngapain ngaji? Itu kan syahwat berarti kan? Nah, ngapain ini? Lebih baik kita makan aja. Ngapain zuhur lagi baca Quran sini? Makan aja enak-enak sana. Toh bahagia-bahagia aja. Enggak. Jadi al-jannatu mahjubum bisyahwat. Jadi kenapa orang kemudian tidak tertarik dengan surga? Karena memang tertutupi oleh. Kenapa orang kemudian sering bermaksiat kepada Allah? Karena memang yang namanya neraka itu tertutupi dengan tadi keberatan untuk bertaat, sesuatu yang kemudian nggak disenangi. Maka mari kita kemudian balik ya, kita cinta dengan ketaatan walaupun itu berat. Insya Allah ujungnya nanti akan menjadi baik. Baca Quran berat dan ujungnya nanti menjadi sebuah kenikmatan. Saya sendiri ya karena alhamdulillah takdirkan hafal Quran di umur 16 tahun sampai saat ini umurnya sudah 50-an lebih. Itu karena sudah terbiasa, karena biasa aja gitu ya. Jadi sudah, kalau tidak baca Quran, maaf ya, mungkin bukan ria, bahwa kalau sehari tidak baca Quran kayaknya ada yang kurang, nggak enak rasanya, jadi kayak lapar begitu ya. Jadi akhirnya baca Quran sehingga menjadi biasa aja kebutuhan sehari-hari insya Allah. Demikianlah kita juga harus terbiasa sehingga itu menjadi kayak makanan aja begitu. Kalau nggak makan rasanya lapar. Itu kira-kira bagaimana kita bisa istiqamah ketika membaca Quran. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin tadi yang terakhir juga sekaligus closing statement karena keterbatasan waktu kita. Alhamdulillah jamaah hadirin sekalian, kita hari ini mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menguatkan atau meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan nasihat-nasihat Ustadz tadi menggelorakan motivasi di dalam diri kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita pelajari, kita baca, kita tadaburi, kemudian tadi kita hafalkan, kemudian kita ajarkan, dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah pengajian siang Ramadan hari ini sudah berakhir, dan mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada kesalahan, dan mari dukung terus program-program DKM Baitul Tazkir khususnya di bulan Ramadan ini. Masih ada 1 pekan ke depan untuk melaksanakan berbagai program Ramadan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.